wabarakatuh. Halo sobat hebat titik foto hilang kebagusan, kembali lagi bersama kami di podcast hebat, tempat kita belajar menjadi anak yang soleh dan soleha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Agil Dan aku Rahma. Wah, hari ini kita punya tema yang sangat penting banget loh, Kil. Ya Rahma, tema kita hari ini adalah adab pergaulan orang tua. Orang tua dalam Islam, karena orang tua adalah sosok paling berjasa dalam hidup kita. Iya banget, Kil. Dari kita kecil sampai sekarang orang tua selalu sayang dan perhatian. Mereka rela capek dan kita bisa sekolah, makan enak, dan punya masa depan yang baik. Betul Rahma, tapi kadang kita suka lupa ya ngomongnya agak putus atau suka membantah. Kalau disuruh, Islam sudah mengajarkan bagaimana seharusnya kita bersikap kepada orang tua. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu membuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkan kepada mereka perkataan yang mulia. Masya Allah, dari ayat itu Allah langsung memerintahkan kita membuat baik, untuk berbuat baik kepada orang tua dan tidak boleh berkata kasar, bahkan berkata saat tidak boleh. Benar banget, Kil. Rasulullah juga bersabda, ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Artinya walau kita ingin Allah sayang sama kita juga harus membuat orang tua kita bahagia dan ridha ya Rahma. Nah, Kira, sekarang kita bahas juga apa saja adab yang bisa kita lakukan dalam keseharian. Oke Rahma, yang pertama berbicara dengan lembut dan sopan, jangan membentak atau memotong pembicaraan orang tua. Yang kedua nih, Kira, mendengar dengan penuh perhatian kalau orang tua sedang berbicara atau menasihati kita. Yang ketiga, Rahma, membantu pekerjaan rumah tanpa disuruh, seperti membereskan tempat tidur, mencuci piring, atau menyiapkan air minum. Dan yang keempat, mendoakan kedua orang tua setiap hari, seperti doa yang diajarkan dalam Al-Quran. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Aku pernah lihat kejadian yang bikin aku terharu banget di sekolah. Wah, betul. Waktu itu ada teman kita yang waktu pagi ajak marah sama ibunya karena dibangunin terus. Tapi setelah di sekolah, ia nyesel banget. Saat pulang, ia langsung minta maaf ke ibunya dan membantu mencuci piring tanpa disuruh. Ibunya sampai terharu dan bilang, terima kasih nak, ibu sayang kamu. Masya Allah, itu contoh yang bagus banget, Kil. Kadang kita memang bisa hilang, tapi kalau cepat sadar dan minta maaf, Allah juga pasti sayang. Ya, dan sejak saat itu teman kita jadi lebih lembut dan perhatian sama ibunya. Dia bilang dia ingin selalu bikin orang tuanya bangga dan bahagia. Dari
Dari cerita dan ayat tadi, kita bisa belajar bahwa menghormati orang tua itu bukan hanya tugas, tapi ibadah yang sangat besar pahalanya. Betul Rahma, kalau kita ingin hidup kita bahagia dan penuh berkah, kita jaga adab kita pada orang tua dengan berkata lembut, membantu mereka, dan selalu mendoakan mereka. Karena anak hebat yang didapati kebagusan itu pasti soleh, cerdas, dan unggul. Oh ya teman-teman, hebat. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, saya Akila. Dan saya Rahma. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast SDT Fatahillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.